Kenikmatan yang sangat banyak. Yang pertama, kita ini menjadi orang yang diberi oleh Allah Ta'ala hidayah, sehingga kita bisa memeluk agamanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kita diberi nikmat sehat. Yang diberi nikmat sehat. Mudah-mudahan sehat kita ini membawa taat, amin. Mudah-mudahan sehatnya membawa ke jannahnya Allah Ta'ala, amin. Yang ketiga, kita diberi nikmat cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Malam ini kita akan bersama-sama belajar. Saya mau ngobrol santai, ya, ngobrol santai bersama-sama kita belajar. Insya Allah apa yang akan saya sampaikan manfaat untuk saya yang berbicara, manfaat untuk antum yang mendengarkan, dan manfaat untuk siapapun yang mengikuti kajian ini dimanapun dan kapanpun berada. Amin Allahumma amin. Zaman ini ada orang-orang yang rajin sholat, rajin puasa, sholatnya rajin, puasanya rajin, baca Al-Qur'annya juga rajin, tapi hatinya gak begitu besar rasa cintanya pada Nabi Muhammad SAW. Rasa cintanya sama Rasulullah biasa-biasa saja. Buktinya apa? Sholawatnya gak banyak, baca Al-Qur'annya banyak, tapi sholawatnya gak banyak. Sementara Allah Ta'ala dalam Al-Quran mengatakan, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Perintahnya Allah di Al-Quran jelas, hei orang-orang yang beriman, hendaknya kalian sholawat dan salam kepada Nabi, dengan sholawat dan salam yang bagus, yang banyak. Karena itu kita lihat para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajmain adalah orang-orang yang hidupnya banyak bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah ini bahaya kalau sampai orang cuman pinter ngaji tapi gak pinter sholawat. Kenapa? Karena dikhawatirkan nanti pemahamannya tentang ayat-ayat Allah tidak seperti yang dimau oleh Allah. Pemahamannya tentang Al-Quran tidak seperti yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis, "Adibu auladakum ala salati khisal." Di riwayat yang lain, "Allimu auladakum ala salati khisal." Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, didiklah anak-anak kalian untuk menyandang 3 hal, untuk paham 3 hal, untuk mengerti 3 hal. Yang pertama, cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, cinta kepada keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, membaca Al-Quran. Karena itu kalau dilihat para ajengan, para kiai, para habaib selalu ngajak masyarakat nomor 1 untuk banyak-banyak baca maulid. Ada yang barzanji, ada yang burdah, ada yang situduror, ada yang dibak. Kalau di sini biasanya baca maulid apa? Semuanya, azab, nah, Surahul Anam dan lain sebagainya. Masya Allah, setiap mau pindah rumah baca maulid, lahiran anak, akikah baca maulid, bangun rumah, mau pasang fondasi baca maulid. Orang dulu seperti itu, dikit-dikit maulid, dikit-dikit maulid, dikit-dikit maulid. Kenapa seperti itu? Perintah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ajarkan anak-anak kalian nomor 1 cinta pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ibu-ibu
Bapak-bapak, rekan remaja, pemirsa dimanapun Anda berada, zaman sekarang ini banyak orang tua yang ditanya siapa ayah dan ibu Nabi, nggak ngerti. Ayah Nabi namanya siapa, nggak tahu. Ibu Nabi namanya siapa, nggak tahu. Aktor drama Korea siapa namanya, tahu. Itu ya, yang main-main film itu siapa namanya, tahu. Tapi ditanya nama keluarga Nabi Muhammad SAW, pada tidak tahu. Orang dulu kalau punya anak suka memberi namanya Nabi Muhammad SAW. Anaknya dikasih nama Muhammad, dapat anak laki-laki dikasih nama Muhammad, dapat laki-laki namanya Muhammad. Depannya Muhammad, belakangnya siapa? Depannya Muhammad, belakangnya siapa? Anaknya 10, semuanya namanya Muhammad, karena cinta kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, inilah kebanggaan kita tinggal di Indonesia. Indonesia adalah negara orang-orang yang sangat cinta kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beberapa belas tahun yang lalu saya lihat televisi Palestina. Jadi saya nggak sengaja lagi lihat di parabola itu, muncul TV Palestina, lagi ada seorang syekh berceramah, seorang ulama berceramah. Ulamanya cerita tentang perjalanan dia berangkat haji. Coba nih yang sudah berangkat haji angkat tangan. Yang udah berangkat haji, yang udah pernah haji angkat tangan. Yang pengen haji angkat tangan. Yang pengen haji, kabul insyaallah, amin. Gak pakai repot, gak pakai susah. Mudah-mudahan semuanya bisa berangkat haji, amin. Nah, berangkat haji itu gak butuh uang. Berangkat haji gak butuh uang, butuh KTP. Punya uang gak punya KTP gak bisa buat paspor. Berangkat haji yang dibutuhkan niat yang kuat. Saya pengen berangkat haji. Kalau niatnya kuat, nanti Allah yang wujudkan niatnya. Kalau udah bilang Allah yang wujudkan niatnya, jangan nanya caranya, karena caranya yang ngatur Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan kita. Nanti Allah yang ngatur. Nanti diceritakan oleh ulama Palestina beberapa belas tahun yang lalu. Rekamannya masih ada di komputer saya itu, karena ceramahnya indah. Ulama tadi bilang, saya mau berangkat haji, membimbing beberapa jamaah haji. Tiba-tiba ada satu keluarga yang membawa ibunya yang usianya udah di atas 60 tahun. Ibunya tadi kemudian dititipkan kepada saya karena ibunya udah kena sakit tumor, yang tumornya itu besarnya di perutnya segede bola, besarnya luar biasa. Seluruh anggota keluarga, anak-anaknya waktu titip itu pada nangis. Artinya ini ibunya akan dikirim, kemungkinan besar tidak kembali lagi. Pamitan semuanya, pamitan. Selamat tinggal dan seterusnya. Ibu ini sakit tumor dan tumornya ganas. Maka berangkatlah kami menunaikan ibadah haji. Begitu kami sampai di Madinah Al-Munawwarah, sampai di kota Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, seluruh jamaah istirahat di kamar hotel masing-masing. Saya baru masuk kamar, kata ulama tersebut, tiba-tiba pintu kamar saya diketuk oleh seseorang. Setelah saya buka, saya terkejut karena yang mengetuk adalah ibu-ibu tadi. Ibu-ibu yang sakit tadi, yang lemah, yang kena tumor ganas. Bukan dia istirahat, tapi dia segera keluar dari kamarnya dengan wajah yang betul-betul bersemangat dan mengatakan, tolong antarkan saya ziarah pada Nabi Muhammad SAW. Antarkan saya bertemu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sementara yang lain capek lelah, ibu ini tidak tampak lelah, bersemangat. Kenapa? Karena punya rasa rindu yang besar kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kawan-kawanku yang dimuliakan Allah, kalau seorang yang jatuh cinta, kangen dengan kekasihnya, hujan deras pun akan dia tempuh. Dia nggak peduli yang namanya hujan, dia nggak peduli yang namanya petir, dia nggak peduli yang namanya banjir. Kenapa?
kangen yang luar biasa. Kangen bisa merubah orang yang lemah menjadi kuat yang luar biasa. Orang yang sakit menjadi sehat. Itu baru kangen dengan manusia biasa. Lantas bagaimana dengan orang yang kangen dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Tenang, saya belum ceramah ini ya. Sabar, ini baru mukadimah. Lagi menyesuaikan frekuensi tenggorokan yang agak serak. Jadi tenggorokannya lagi saya ajak bicara. Kalau kamu nggak mau sembuh, saya akan teriak-teriak terus. Kalau kamu pengen saya nggak teriak-teriak, kamu harus sembuh. Jadi saya lagi dialog sama tenggorokan saya. Karena tenggorokan ini ciptaannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya mau nyampaikan ilmu, saya mau ceramah. Nah, apa kata ulama tadi? Masuklah saya ke Masjid Nabawi untuk ziarah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya masuk ke ruhnya Nabi Muhammad SAW. Kemudian saya sholat dan duduk di sana di dalam raudhah. Yang menarik, tiba-tiba saya mendengar suara yang indah. Kata ulama tadi, saya rekam itu, videonya saya rekam. Suara indah dari jamaah haji Indonesia. Ini orang Palestina, ulama Palestina yang ngomong. Saya dengar suara indah dari rombongan jamaah haji Indonesia. Mereka mengucapkan syair-syair memuji Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ulama tadi hafal, ditirukan. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Ini suara jamaah haji Indonesia di hadapan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan ditirukan oleh ulama Palestina. Disampaikan ceramah di Palestina, senang dengan jamaah haji Indonesia. Kenapa? Karena orang-orang Indonesia cinta mati kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah. Bapak Ibu sekalian, makanya jangan sampai hilang ini. Jangan sampai anak kita sekarang ini suara lagunya bukan lagi sholatullah salamullah, tapi lagu TikTok yang gak jelas. Lagu TikTok yang gak jelas anak-anak kita hafal, tapi lagu sholawat udah mulai kurang dihafal. Ini sholawat ini luar biasa. Nanti insya Allah saya akan bahas. Saya jauh-jauh dari Solo. Ya, saya bukan mau dongeng di sini dan bukan mau melawak, tapi di sini mau kita cari ilmu. Pulang manfaat untuk semuanya. Pulang insya Allah manfaat untuk semuanya. Ini jangan sampai hilang, Bu. Dulu saya masih kecil, masih bayi. Lihat, ibu saya itu kalau gendong saya, nih saya masih bayi. Sekarang saya kan masih remaja. Dulu masih bayi, sekarang masih remaja. Di kanan saya bapak-bapak tua. Saya masih remaja. Bukan yang di sini loh, kanan entah di mana 200 kilo, 400 kilo. Yang di sini adik-adik. Lebih ngeri adik, masya Allah. Jiwa muda semua. Ibu saya itu kalau gendong saya nimangnya begini. La ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadun Rasulullah, Naufal Waliullah. Begitu. Ibu saya itu kalau nimang saya begitu, dan itu orang-orang tua dulu begitu semua. La ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadun Rasulullah. Kalau anaknya namanya Umar Waliullah, namanya Salim
waliullah. Namanya Anton, Anton waliullah. Namanya Mahmud, Mahmud waliullah. Sekarang gimana? Goyang gandul, Masya Allah. Ini ibu sekarang gendong anak, bukan disolawatin, bukan didoakan, bahkan sambil telepon gunjing orang. Iya, itu yang kemarin tuh ibu yang satu itu memang nyebelin orangnya. Sama telepon gendong anak gunjing orang. Bagaimana anaknya bisa jadi waliullah kalau ibunya gunjing orang di hadapan anaknya sambil gendong anaknya? Orang dulu, Masya Allah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, anakku waliullah. Ya pantas, kalau saya jadi wali itu pantas. Kenapa pantas? Dari kecil didoakan ibu. Kalau sampai saya nggak jadi wali, terlalu keterlaluan. Udah didoakan kok nggak jadi. Berarti kan keterlaluan. Kalau kalian didoakan orang tua kalian jadi wali, pantas. Kenapa? Karena doa orang tua tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Habib Salim bin Abdullah Asy-Syadzili rahimahullah pernah ceramah dan saya dengarkan langsung, bukan dari televisi, bukan dari YouTube, tapi langsung di majelis. Beliau menjelaskan tentang doa orang tua untuk anak. Doa orang tua untuk anak. Kata Habib Salim Asy-Syadzili rahimahullah, doanya orang tua untuk anak itu diterima Allah tanpa syarat. Wa in kana kafiran. Doa orang tua buat anaknya itu langsung nembus 7 lapis langit, nggak pakai diperiksa-periksa oleh langit 1, langit 2, tembus langsung ke Allah Ta'ala. Wa in kana kafiran, meskipun bapak ibunya nggak iman sama Allah, meskipun bapak ibunya bukan seorang muslim dan muslimah, tapi kalau mendoakan anaknya diterima oleh Allah Ta'ala. Bayangin tuh, apalagi kalau bapak ibunya muslim, apalagi kalau bapak ibunya itu kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kalau diambil contoh begini, ini contoh saya buat sendiri. Ada satu kiai Habib orang soleh, doanya kira-kira kabul atau enggak kabul? Kiai Habib orang soleh, doanya kira-kira kabul atau enggak kabul? Insya Allah kabul. Tapi ada tapinya. Habib kiai orang soleh itu tetap harus mengikuti prosedur langit. Prosedur langit, SOP langit ada. Sampai langit pertama diperiksa dulu. Habib siapa yang doa ini? Habib Noval. Oh, doanya sebetulnya kabul, tapi cek tuh pakaiannya. Pakaiannya halal nggak itu waktu doa? Kalau waktu doa pakaiannya nggak halal, ya udah pending doanya, jangan dilanjutkan ke atas. Ngeri. Pakaiannya halal, oh pakaiannya halal. Tadi waktu berdoa sempat makan yang haram nggak? Nggak mungkin Habib Kiai Ustadz makan yang haram. Maksudnya makan haram tanpa diketahui. Makan di warung, makan di rumah makan, makan di pinggir jalan. Ternyata yang masak mengandung benda-benda yang diharamkan oleh Allah Ta'ala. Ini kita makan tanpa kita sadari, makan tanpa kita sadari, masuk ke tubuh kita, doa kita ditolak oleh Allah Ta'ala. Tidak berdosa, tapi doanya dipending. Syarat nembus langit pertama, baru langit pertama ini, belum langit kedua dan seterusnya. Tidak boleh di tubuhnya ada yang haram, harus halal semua. Setelah dicek halal semua, pakaiannya halal, makanannya halal, semuanya halal, naik ke langit kedua. Langit kedua yang dicek lebih detail lagi, bukan masalah pakaiannya, khusyuk nggak doanya? Doanya khusyuk nggak ini? Khusyuk. Lanjut 3, 4, 5, 6, 7 sampai langit ketujuh yang dicek ikhlas atau tidak. Doanya ikhlas, dicek malaikat Jibril alaihissalam. Malaikat Jibril ilmunya lebih dari malaikat yang di langit ketujuh. Seringkali sampai malaikat Jibril ditolak. Kenapa? Menurut detektor doa. Detektor doa level 7 dia lolos, tapi detektor doa malaikat Jibril enggak lolos. Belum ikhlas, ada riak kecil yang tersembunyi.
Sebagaimana disebutkan dalam kitab Minhajul Abidin, dicek di sana. Naik setelah itu ada satu orang doanya lolos langit pertama sampai ke-7, sampai malaikat Jibril alaihissalam lolos doanya menuju Allah Ta'ala. Sama Allah ditolak. Jibril, kamu nggak tahu dia masih punya niatan tersembunyi, bukan karena aku. Lebarkan ke wajahnya. Gak gampang nih doa sampai diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ada satu doa yang nggak pakai dicek. Begitu langit pertama, judul doa. Doa siapa? Doa bapaknya. Lanjut. Doa siapa? Doa ibunya. Lanjut. Naikkan. Langit kedua, doa siapa? Bapak ibunya. Lanjut. Naik ketiga. Sampai ke malaikat Jibril alaihissalam. Malaikat Jibril dikasih tahu, doa siapa ini? Doa orang tuanya. Lanjut. Allah katakan, aku terima doanya. Wa in kana kafiran. Meskipun yang mendoakan itu orang kafir untuk anaknya. Makanya ibu-ibu hati-hati ya bu, kalau marah sama anak yang bagus ngomongnya. Dulu waktu saya masih kecil, saya ketemu ibu-ibu yang marah sama anak. Kalau ditanya gimana anaknya, anak itu pinternya luar biasa. Pinternya luar biasa. Anaknya lari, gelas kesenggol, pecah gelasnya. Vas bunga yang mahal, pecah vas bunganya. Ibunya gak mengatakan, anak kok tingkahnya seperti kambing, seperti kuda. Enggak. Anak kurang ajar, enggak. Yang muncul kalimat adalah anak pinter, anak soleh. Anak pinter, anak soleh. Walaupun marah, yang keluar doa yang baik. Sekarang Masya Allah, ibu-ibu kalau marah sama anak gimana? Bahasa Sundanya gimana? Masya Allah, keluar kalimat-kalimat indah. Betul adik-adik? Nih korbannya ngaku. Korbannya ngaku. Keluar kalimat-kalimat indah dari orang tua, sehingga anak ini secara tidak langsung yang membuat anak itu rusak. Nomor satu, doa buruk dari orang tua. Naudzubillah min dzalik. Makanya kita hati-hati. Nah, orang dulu pinter mengemas doa. Pinter mengemas doa. Doa dibuat lagu, doa dibuat nyanyian. Biar apa? Biar orang tua, anak-anak semua bisa ikut berdoa. Contoh misalnya, kalau ulang tahun kita kenal lagu yang dikarang sama Habib Muhammad Rizik Syihab. Judulnya apa? Mabruk apa? Mabruk. Indah dinyanyikan. Mabruk alfa, mabruk yaumi ladik, mabruk. Didoakan betul. Sejuta mabruk alfa, mabruk. 1000 berkah buat kamu. Karena hari ini hari kelahiranmu. Semoga berkat turun, rahmat turun. Masya Allah, doa-doa yang indah. Dan sekarang kemana semua itu dalam kehidupan kita? Kita sekarang ini hidup di era digital. Sayangnya kita tidak mendigitalkan secara islami, tapi kita ambil semuanya begitu saja. Sehingga hidup sekarang saya ketemu orang-orang yang hidupnya susah, padahal seharusnya dia bahagia. Alhamdulillah, mukaddimah selesai, saatnya ceramah. Mukaddimahnya panjang nggak ini? Berapa menit Mas Seto mukaddimahnya? 23 menit. Saya udah bicara 23 menit. Sekarang saya mau ceramah. Saya mau nanya sama ibu-ibu dulu. Bu, ibu, kok suaranya nggak lantang ya? Bu, coba ibu tirukan saya ya setelah saya. Sallu ala khairil anam al-Mustafa badrit tamam. Sallu alaihi wa sallimu yashfa' lana yawmaz zi'ab. Cukup ibu-ibu, yang mas-mas, bapak-bapak nggak usah. Saya lagi ngetes ibu-ibu. Ayo bu, silakan. Sallu. Kalau di situ santri-santri itu.
santriwati ibu-ibu yang di sini, lagu apa yang kau hafal? Sholawat Nabi kau lupakan, tik-tak tik-tok kau banggakan. Oh, ini lagu tadi kalau dibaca langsung Allah mengatakan, aku bersolawat untukmu. Solawat Allah 10 kali untuk orang yang sekali bersolawat pada Nabi Muhammad SAW. Coba sekarang tirukan saya. Nanti kalau masak begitu, Sallu ala khairil anam. Begitu kalau masak, Salatullah salamullah. Ini nanti yang dimasak jadinya sehat, jasmani rohani. Dalam sebuah hadis disebutkan, siapa yang berkumpul kemudian dia pergi, kumpul pergi tanpa datang pergi, duduk bangun, tanpa berzikir kepada Allah dan tanpa bersolawat kepadaku, maka dia bangun aromanya lebih busuk daripada aroma kolgate. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Ngeri atau enggak ngeri ibu-ibu? Ibu pakai parfum, cus, aromanya 10 meter, harum. Tapi ada malaikat lewat, menciumnya, bangkai, bau bangkai. Kenapa? Karena ibu ketika duduk nggak baca sholawat, ketika pergi nggak baca sholawat. Naudzubillah min dzalik. Begitu pula dengan mas-mas, adik-adik, bapak-bapak. Kalau duduknya itu nggak baca sholawat, perginya nggak baca sholawat, aromanya busuk. Akibatnya apa? Kelihatannya simpel ya. Coba sekarang saya mau nanya, tolong dijawab jujur. Semuanya yang pengen punya uang banyak, nggak pakai susah payah, angkat tangan. Selamat dunia akhirat, angkat tangan. Alhamdulillah. Sepakat ya. Yang pengen punya rumah besar di setiap kota, nggak pakai susah payah, selamat dunia akhirat, angkat tangan. Insyaallah. Waras semua, waras, normal. Yang pengen punya istri banyak, nggak pakai susah payah, angkat tangan. Ada yang berani? Gak ada yang berani. Gak ada yang berani angkat tangan. Istrinya ada di sini bang ya. Ada kamera bahaya ya. Ada kamera bahaya. Ibu-ibu yang pengen suaminya nggak nikah lagi, cukup satu, angkat tangan. Bagus. Kenapa saya nanya begini? Berarti semua punya hajat, betul kan? Sementara suami tadi yang pengen istrinya lebih dari satu, tiap malam sholawatan. Sholawat munjiah buat nambah istri. Sementara ibu-ibunya tidur. Kalau ibu-ibu pengen suaminya nggak nambah suami, nggak nambah istri, maka ibu-ibu malam sholawat munjiah, apa? Penangkal tambah istri. Begitu kekuatan hajat, kekuatan hajat. Siapa sholawatnya lebih hebat, maka lebih kabul hajatnya. Wah, berita langit beredar di kalangan malaikat. Warga Cibeber ya, Cibeber dan sekitarnya, ternyata kalau lagi adu hajat pakainya sholawat, sehingga di langit itu ademnya luar biasa. Berkah tempat ini, berkahnya luar biasa. Sekarang enggak, banyak manusia itu melupakan Allah, takut dengan kehidupan, takut dengan masalah, bingung cara cari solusinya. Gimana solusinya? Baru dengar suaminya mau nikah lagi, rasanya kiamat sudah terjadi. Baru berita nggak jelas ini ya, rasanya kiamat sudah terjadi. Seakan-akan Allah itu nggak ada, seakan-akan dia nggak punya Tuhan lagi,
Seakan-akan suaminya itu dan Tuhan yang bisa berbuat sesuka maunya sendiri. Seakan-akan jagat raya dan yang mengendali. Seakan-akan dia bisa berbuat sesuai kehendak hati. Masya Allah. Na'udzubillah min dzalik. Beda dengan muslimah yang hatinya sudah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini ada cerita nih, boleh saya cerita? Biasanya kalau urusan begini diceritakan semua pada mulai. Pemirsa mohon maaf saya bawa cerita ini karena ini tengah malam di sini ya. Itu ada suami istri semuanya dosen, orang Jawa Barat, dosen dua-duanya, orang Jawa Barat. Istrinya ahli zikir, suaminya ahli zikir. Suatu hari istrinya ngomong ke suami, jangan ditiru ya ibu, please jangan ditiru, bukan makommu, belum pangkatnya. Ini ibu yang satu ini memang lain, ahli zikir. Dia bilang ke suaminya, sayang tolong bersihkan hatiku. Suaminya nanya, gimana caranya aku bersihkan hatimu? Dijawab sama istrinya, aku masih punya rasa takut pada selain Allah. Aku teriak-teriak la ilaha illallah, la ilaha illallah, tapi aku punya rasa takut pada selain Allah. Rasa takut bagaimana? Aku masih takut kehilangan kamu. Sabar ibu, sabar. Tenang, tenang, pemirsa, tenang. Aku masih takut kehilangan kamu. Ini kisah nyata ya, saya nggak merekayasa, asli. Tapi ikuti kisah ini sampai akhir. Karena kalau tidak sampai akhir terjadi salah persepsi, bahaya. Ya, sabar bu, ini cerita indah luar biasa. Silahkan nanti dipraktekkan secara detail sampai akhir. Jangan sepotong-sepotong. Subhanallah. Suaminya ngomong, enggak, aku enggak mau nambah istri, because I love you. So sweet, so sweet. Ya, just you are the one. Hanya kamu, cuman kamu satu-satunya yang ada dalam hatiku. Aku nggak mau cari yang lain, entah jujur, entah dusta, wallahu a'lam. Yang jelas yang muncul seperti itu. Istrinya ngomong, kalau kamu cinta sama aku, tolong kamu nikah lagi, biar aku mampu menghilangkan rasa takut ini dari hatiku. Pucuk dicinta, ulang pun tiba. Harapan tersembunyi dalam hati pun diungkapkan oleh sang istri. Maka yang terjadi saudara-saudara, kayak wayang ya, yang terjadi istrinya carikan istri untuk suami. Ini kisahnya, tak sabar, belum selesai. Sabar. Hasilnya ditanya sama istrinya, mau nggak yang ini, mau nggak ini, dipilihkan, suruh milih gitu ya, dikasih pilihan, bukan dipilihkan satu, enggak, yang ini. Akhirnya suaminya, udah terserah kamu yang mana. Enggak, kamu yang suka yang mana, ya udah yang itu. Dipanggilkan penghulu, panggilkan saksi, panggilkan keluarga, dibuat pesta pernikahan kecil-kecilan. Istrinya nunggu di situ, nggak pergi pegang tasbih. Hasilnya apa? Penghulu mengatakan, ya sebentar lagi kita akan menyaksikan pernikahan Fulan bin Fulan dengan Fulanah binti Fulan, bla 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 bla. Begitu calon mertua itu mengulurkan tangan, suaminya bilang, maaf pak, batal, saya nggak jadi nikah. Batal, mohon maaf, saya nggak bisa nikah ini. Semua bingung ya. Calonnya ya cantik, menyenangkan, istrinya ridho, kok batal? Akhirnya untuk yang kedua kali dipaksa sama istrinya, bersihkan hatiku, belum bersih hatinya. Dipaksa betul sama istrinya. Akhirnya dia melakukan lagi. Saat mau akad nikah, teriak lagi, batal. Akhirnya teman-temannya, para kiai, para ustadz ya tanya, jangan begini, kamu buat malu kami nih. Sudah 2 kali tinggal akad nikah batal, nggak bisa begini, ada apa? Saya nggak pengen batal, tapi tadi waktu tangan calon mertua maju, di telinga saya ada yang teriak. Saya dengar di telinga saya, kalau kamu sakiti istrimu, awas kamu berurusan dengan Allah Ta'ala.
Malam ini teman saya banyak ya, teman di situ. Tapi ibunya ahli zikir, ahli zikir. Sementara banyak ibu-ibu saat ini bukan ahli zikir, tapi ahli mikir. Betul ibu-ibu? Makanya kalau ibu pengen hidupnya anteng, ayam, tentrem, dibela Allah Ta'ala, la ilaha illallah, la ilaha illallah, zikir, salawat, kuatkan jiwa dengan santapan rohani milik malaikat yang diizinkan kita menyantapnya di muka bumi. Kalimat-kalimat zikir yang indahnya luar biasa. Itu jadi sehat badannya, jadi kuat, jadi enak. Cek. Saya tadi memulai pengajian ini, suara saya lantang atau parok? Serah. Di sana saya sudah berjuang nih. Saya makan makanan konsumsi tertentu untuk tenggorokan, tidak ada hasilnya. Saya makan pisang tadi biar tenggorokannya beres, nggak ada hasilnya. Tapi begitu pegang mic, saya tawasul dengan sholawat, tenggorokannya beres. Allahumma sholli ala Muhammad. Tawasul dengan sholawat beres. Dan zaman sekarang ini banyak orang bingung. Kenapa bingung? Karena punya Allah seperti gak punya Allah, punya Nabi seperti gak punya Nabi. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Allah yang bilang, bukan pakar, bukan ahli ekonomi, bukan ahli biologi, bukan ahli jiwa, bukan orang kaya, bukan. Yang bicara Tuhanmu dan Tuhanku, yang bicara penciptamu dan penciptaku, yang bicara pemilikku dan pemilikmu, yang berbicara yang punya jagat raya, yang punya semuanya. Saya mau nanya pada seluruh hadirin, ini pertanyaan selalu saya sampaikan hampir di setiap pengajian yang saya selenggarakan di masa offline. Kan saya baru aja offline, 2 tahun saya online. Saya mau nanya, pernah nggak punya rasa takut nggak bisa makan, nggak punya duit, nanti hidup bagaimana? Jujur saja. Nggak bisa bayar sekolah anak, nggak bisa bayar hutang, nanti bagaimana nasib anak? Pernah nggak mikir gitu? Muncul ya, muncul seperti itu, betul? Orang-orang Jawa dulu, Pulau Jawa ini punya satu kalimat indah, banyak anak banyak rezeki, betul? Betul. Ini kalau saya syarahkan 10 jam ini. Banyak anak banyak, berarti kalau sedikit anak sedikit rezeki. Begitu menurut orang Jawa. Kenapa orang Jawa ngomong seperti itu? Karena biasanya orang yang berpikiran cukup anaknya sedikit, takut kalau banyak nggak bisa ngasih, betul kan ya? Takut kalau banyak nggak bisa menghidupi, betul ya? Lah inilah penyakit hati yang berbahaya. Asyak firrizq, syak firrazq. Meragukan rezeki berarti meragukan Allah yang maha memberi rezeki. Orang Jawa ngajarin, jangan takut kepada rezeki, karena rezeki yang ngasih Allah, bukan usahamu. Setiap bayi yang lahir, kamu gak ngurus rezekinya, Allah yang ngurus rezekinya. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Setiap yang ada di jagat raya ini, di muka bumi, yang menguasai, Allah yang ngurus rezekinya. Allah, kalau udah dibilang Allah itu artinya Allah yang ngurus, Allah yang ngurus. Kalau orang Arab bilang ale, urusanku, tanggung jawabku, itu tanggung jawabku. Kalau misalnya kita masuk di rumah makan sama beberapa orang, gila bayar, ada yang bilang ale, berarti yang bayar aku, yang ngurusin aku. Tenang saja kita, karena dia udah jamin aku yang bayar, dan Allah udah jamin siapapun makhluknya di muka bumi, aku yang urus rezekinya. Jadi kalau kita masih bingung rezeki anak-anak kita, berarti kita tidak percaya kepada Allah Ta'ala. Ngeri atau enggak ngeri? Makanya itu la ilaha illallahnya dikuatin, la ilaha illallah,
Para kiai kan ngajak begitu, para ulama ngajak begitu. Kenapa diajak mengucap la ilaha illallah, la ilaha illallah? Ini bukan sekedar kalimat, ini kalimat yang luar biasa. Gak punya kalimat ini gak bisa masuk surga. Gak punya kalimat ini gak bisa masuk surga. Kalau kalimat ini udah nempel di hati, menghunjam di dalam jiwa, maka gak ada yang ditakutkan dalam kehidupan. Gak takut miskin, gak takut susah, gak takut, gak bisa. Yakin pasti Allah akan beri solusi. Allah akan kasih jalan keluar. Nah, gimana caranya dapat? Nih, mulai ceramah sekarang, boleh kan? Tadi belum ceramah. Adik-adik, saya mau nanya. Nih, yang masih muda-muda, adik-adik ini, kalau udah besar nanti pengen jadi apa? Presiden, apa lagi? Hah? Coba satu-satu. Baris depan dulu, pengen jadi apa? Ustaz, orang soleh, pengusaha, ya. TNI, oh polisi, masya Allah, macam-macam cita-citanya. Saya kasih tahu, semua jabatan dunia itu ada masa pensiunnya. Betul. Semua jabatan dunia ada masa pensiunnya. Kalau jabatan akhirat nggak ada pensiunnya. Jadi TNI tapi yang ustad, yang kiai. Jadi polisi yang ustad, yang kiai. Jadi pengusaha yang ustad, yang kiai. Nanti jabatan polisi TNI-nya berakhir, kiai ustadnya nggak akan berakhir. Usahanya jatuh, kiai ustadnya nggak akan jatuh. Pangkat tertinggi adalah jadi orang yang punya ilmu. Tapi sayang akhir zaman ini, ibu-ibu dan bapak-bapak membuat anaknya itu takut untuk jadi orang yang punya ilmu. Bahkan kalau kelihatan anaknya hidupnya baca Al-Quran terus, ada orang tua yang berkata, kamu kalau besar nanti mau makan apa? Mau makan Al-Quran. Masya Allah. Lihat anaknya ke masjid terus. Ada orang tua, saya yakin orang tua itu tidak hadir di sini dan tidak hadir di situ, entah di bagian mana. Anaknya ke masjid terus, ikut sama ustaz, sama kiai, sama habib. Apa yang terjadi? Kamu nanti mau jadi apa? Ke masjid terus. Emangnya ustazmu, habibmu, kiaimu mau kasih kamu uang? Masya Allah. Jadi seakan-akan yang bisa membuat kaya, sukses itu kalau sekolahnya tinggi. Kalau sekolahnya tinggi, kalau kerjanya luar biasa. Bu, ini ilmu untuk orang tua ya Bu, saya mau sampaikan ke ibu-ibu biar anak-anak dengar. Cek di pasar-pasar itu, berangkatnya ke pasar sama, pulangnya sama, rezekinya sama nggak? Di sawah, berangkatnya sama, pulangnya sama, kerjanya sama keras, rezekinya sama nggak? Enggak. Sekolahnya sama, kuliahnya sama, lulusnya sama. Yang satu jadi presiden, yang satu jadi tukang parkir, ada. Paham? Rezeki bukan di tangan titel, rezeki bukan di hebatnya kamu usaha. Rezeki mutlak miliknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti cara hidup kan mudah, gak repot, mudah. Karena miliknya Allah jadi gampang. Kalau miliknya bupati agak susah, harus ketemu bupatinya, harus begini, harus begitu. Kalau miliknya Allah, tinggal minta sama Allah, tinggal minta sama Allah. Lantas bagaimana caranya minta sama Allah? Prosedurnya bagaimana? Mudah. Allah berkata, ud'uuni astajib lakum. Minta sama aku, kalian pasti aku beri. Minta sama aku, kalian pasti aku beri. Gak pakai syarat. Sekarang saya mau nanya, tapi tolong jawabnya jujur ya, jujur sekali. Terutama orang-orang tua ini. Kalau mau beli rumah, itu yang pertama kali dipikir apa? Mikir rumah yang mau dibeli atau mikir duit yang dipunya? Jujur, yang mana? Duit.
Kalau mau beli mobil, mikir duit yang dipunya atau mobil yang mau dibeli? Duit dulu baru rumahnya, betul? Duit dulu baru tanahnya, betul? Duit dulu baru mobilnya, betul? Kenapa mikirnya seperti itu? Karena gini, nah, uangnya cuma 100 juta, masa mau beli Alphard yang harganya 1 miliar? Kan nggak masuk akal, Yai, betul? Uangnya cuma 100 juta, masa mau beli rumah harga 500 juta? Kan nggak masuk akal, Yai, betul? Inilah cara pikir bukan seorang muslim. Ini cara pikir ahli ekonomi. Ini cara pikir orang yang belum kuat imannya. Ini cara pikir yang salah dalam syariat. Kalau cara pikirnya kiai sama habib sama ustadz beda. Mau beli rumah, cari rumah yang bagus, yang baik, yang manfaat. Ya, pasang niat yang baik, cari rumahnya yang cocok. Begitu ketemu rumahnya yang cocok, cek harganya. Harganya 1 miliar, uangnya 10.000, berani beli rumah. Gila ya? Uang 10.000 mau beli rumah harga 1 miliar, gila atau enggak gila? Ngomong sama istrinya, yang itu rumah yang di pojok sana senang atau enggak senang? Oh, senang banget. Kenapa begitu? Kata istrinya, kenapa nanya begitu? Aku mau beli. Istrinya ngomong, yang sadar ya, kalau stres jangan keterlaluan. Kontrakan saja belum dibayar kok pengen beli rumah harga 1 miliar. Yang waras, jangan stres. Suaminya ngomong, Allah bilang dalam Al-Quran, kiai ini beda ilmu, habib ini, ustadz ini, syekh ajungan, beda ilmu. Allah bilang kalau pengen sesuatu minta sama aku beri. Masa baru pengen saja kok nggak berani? Baru pengen aja kok nggak berani? Iblis yang nyata-nyata dilaknat. Itu pernyataan laknat sudah turun. Pernyataan laknat sudah turun. Gak mungkin iblis itu boleh masuk surga. Iblis itu pasti tempatnya di neraka. Iblis pasti disiksa. Pernyataan udah diumumkan oleh Allah Ta'ala. Iblis sudah di blacklist. Udah ini ilah kapanpun sampai selama-lamanya tempatnya neraka. Iblis yang seperti itu berani minta. Iblis yang mengatakan, wah nggak mungkin dikasih sama Allah. Oh nggak mungkin. Lihat nih makrifahnya iblis. Bagaimana iblis kenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah maha kaya, Allah maha dermawan, Allah maha bisa, Allah maha pemurah, Allah maha memberi, Allah maha. Iblis berpikir, aku pasti masuk neraka, kata iblis. Tapi Allah nggak ngomong yang lain, berarti aku boleh minta yang lain. Bolehlah iblis minta sama Allah, ya Allah tolong masukin nerakanya jangan sekarang, tunda dulu sampai hari kebangkitan, biar saya bisa ngajak-ngajak yang lain. Sama Allah diiyakan, oke, kutunda sampai hari kebangkitan. Ajak pengikutmu masuk neraka, kecuali hamba-hambaku yang mukhlasin, yang hatinya ku buat jadi ikhlas. Kamu nggak bisa bawa mereka ke neraka. Iblis minta dikasih, karena iblis paham Allah maha memberi, Allah maha pemurah, Allah maha dermawan, Allah maha bisa. Iblis yang dilaknat berani minta. Lah kenapa kita yang sholat dan berani minta? Takut minta, karena udah diajari kalau nggak punya duit jangan mikir yang tinggi. Kalau nggak punya duit jangan mikir rumah yang besar. Kalau nggak punya duit jangan mikir. Kalau punya duit jangan mikir. Kalau nggak punya duit jangan mikir. Kalau nggak punya duit jangan mikir. Siapa yang ngajarin begitu? Pastinya bukan Allah. Kalau Allah ngajarin, kalau nggak punya duit minta sama aku. Nggak punya rumah minta sama aku. Nggak punya mobil minta sama aku. Karena engkau punya aku yang punya jagat raya. Selesai.
Asik atau nggak asik, Bu? Asik. Jadi ini tadi kiai tadi mulai ngomong sama istrinya. Ini tadi saya lagi mewakili kiai ya. Kiai menceramahi salah satu istrinya. Karena biasanya kiai punya banyak, kecuali yang istrinya cuma satu. Ibu-ibu kenapa lihat saya dengan senyum-senyum yang nggak jelas? Di kanan saya ini banyak kiai, tapi istrinya cuma satu yang saya tahu. Alhamdulillah. Hah? Lanjut, boleh lanjut. Pengen rumah. Ini yang saya sampaikan bukan teori, ilmu praktek. Saya udah praktekkan berkali-kali dan saya nggak akan olah praktek. Mulai ngomong sama istrinya mulai sadar, iya maaf Pak, betul-betul ya. Kita ini punya Allah kok mengandalkan usaha. Ya, punya Allah kok mengandalkan usaha. Memang kita harus berusaha, tapi jangan pernah ngandalin usaha yang diandalkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mulailah istrinya nanya sama suaminya, terus gimana caranya minta sama Allah? Caranya minta bagaimana? Maka dijawab sama suaminya, gampang. Cara minta paling gampang itu lewat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maaf, ini rahasia, tolong jangan di-share. Nanti kalau di-share banyak orang hidupnya enak. Ini rahasia. Ini setan-setan mulai berkeliaran di dekat sini, berusaha menjangkau kepala bapak dan ibu masing-masing untuk membatalkan apa yang akan saya ajarkan. Mulai bekerja setan, karena bahaya nih. Buat setan bahaya. Kalau orang paham semua ini, masya Allah, hidupmu akan indah, enak, nggak ada susahnya. Walaupun kesusahan datang nggak susah, masalah datang nggak ada masalah. Kalau paham yang satu ini, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis, sesungguhnya Allah al-Mu'ti, Allah yang maha memberi, wa anal qasim, aku yang membagi. Aku yang membagi. Jadi kalau kita itu pengen dapat dari Allah, minta bagian lewat Nabi Muhammad SAW, lewat kanjeng Nabi Muhammad SAW. Masuknya lewat situ, lewat Rasulullah SAW. Mulai ini kiai ngomong, ingat gak dulu ajaran abah guru, ajaran abuya, ajaran Syekh Fulan, ajaran Habib Fulan, kalau ada hajat baca mujiah 1000 kali. Nah itu rumahnya kita potret dulu, potret cepret, taruh di kamar. Kemudian kita sholat hajat 2 rakaat. Setelah itu kita baca munjiah 1000 kali, minta sama Allah agar rumah itu diberikan kita. Caranya terserah Allah, yang penting gak ruwet, gak susah. Masya Allah, istrinya semangat. Ngomong sama suaminya, Pak, 1000 kalau diangsur boleh enggak? 1000 diangsur boleh enggak? Suaminya jawab, saya dengar ceramah Habib Novel, kalau sholawatnya diangsur nanti hajatnya juga diangsur. Kalau sholawatnya diangsur nanti hajatnya juga diangsur. Enggak Bu, kita enggak akan angsur, bayar tunai. Caranya gimana? Kunci kamar, matikan handphone, buat harum-haruman, keharu, ukur, semuanya yang harum-harum, pengharum ruangan. Pakai baju serba putih yang wangi. Kita akan panggil Nabi Muhammad SAW. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah. Panggil Rasulullah. Begitu sholawat ini jalan dari Cibeber menuju Madinah Al-Munawwarah. Tahu enggak kecepatannya? Kecepatan sholawat berjalan. Nih handphone nih. Ini handphone. Ada aplikasi yang sederhana namanya WhatsApp, betul ya? WA, sederhana. WA ini buatannya orang-orang yang gak iman sama Allah, betul? Dikasih sedikit ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita diizinkan memakainya oleh Allah Ta'ala.
Kita kirim pesan WhatsApp, saya ada di Cibubur. Kirim pesan WhatsApp ke anggota grup di rumah saya yang ngurusi pondok saya. Saya kirim sama grup santri tersebut, bersihkan musola. Klik, klik. Begitu klik, langsung klik sampai di sana. Betul atau betul? Klik, 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 klik. Padahal ini sinyal Cibubur sampai sinyal Solo baru 4G, belum sampai 5G. Sinyalnya 4G, belum 5G. Cus. Tahu nggak kalau sinyalnya sholawat? Sinyalnya sholawat itu namanya sinyal ruhiyah. Sinyal ruhiyah. Ruhital, ruh digital. Ruhital, ruh digital. Hati. Begitu hati ini menyapa Nabi, sholawatnya belum sampai, hatinya udah sampai pada Nabi Muhammad SAW. Allahumma shalli alaihi. Dan tahu nggak kekuatan ruh Nabi Muhammad SAW? Belum kita ngungkapkan cinta, Nabinya masih hidup, sudah dijawab. Sallu ala Nabi. Antum di Cibubur, saya di Cibubur, yang di Solo, yang di Jakarta, yang di Palembang, yang di Bandung, yang di mana-mana, belum mengucapkan rindu pada Nabi, sudah dijawab Nabi saat hidup sallallahu alaihi wasallam. Wa syauqah, wa syauqah, wa syauqah. Nabi udah mendengar sebelum kita lahir. Kekuatan ruh Nabi Muhammad SAW bisa menangkap sinyal orang-orang yang belum dilahirkan. Sungguh aku rindu, sungguh aku rindu, sungguh aku rindu pada saudara-saudaraku. Sahabat nanya, siapa mereka ya Rasulullah? Rasul menjawab, orang-orang yang akan lahir setelah aku wafat, tidak pernah melihat aku, tidak pernah mendengar suaraku. Mereka rela mengorbankan apapun demi sekali memandang wajahku. Sallu ala Nabi. Allahumma shalli alaihi. Jadi ini kekuatan yang luar biasa. Begitu sholawat ini dibaca, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammadin, sholatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat, wa taqbilana biha jamil hajat, wa tutahhiruna biha min jamil sayiat, wa tarfa'una biha indaka ala darajat, wa tuballighuna aqsal ghayat min jamil khairat fil hayati wa ba'dal mamat. Dibaca 1, 2, 3. Ini sholawat datang pada Nabi SAW. Apa jawabannya Rasulullah? Sholawatku juga untukmu, salamku juga untukmu. Ternyata sholawat ini bukan sekedar sholawat, bawa doa. Proposal di balik sholawat. Ada proposal di balik sholawat. Dibuka bungkusnya oleh Nabi Muhammad SAW. Sholawat ini isinya apa? Sholatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat. Ya Allah, aku kirimkan sholawat untuk Nabi Muhammad SAW. Sholawat yang dengan sholawat tersebut akan diselamatkan dari segala bencana dan musibah. Di antara kalimat sholawatnya, wa taqbilana biha jami'al hajat, dan berkat sholawat tersebut engkau ya Allah akan wujudkan seluruh hajatku, seluruh hajat. Jadi rumah tadi cuma salah satu hajat, 1000 kali. Maka malaikat wilayah Cibubur pada kumpul, dengar ada sholawat, nggak ada malaikat diem. Malaikat khusus sholawat, innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli alaihi. Ini malaikat yang diperintah sholawat ini, wilayah Cibubur begitu dengar ada orang sholawat, langsung pada ngumpul malaikat. Kemudian manggil yang lain, sini. Sholawat, malaikatnya ikut sholawatan. Setelah itu malaikatnya ikut menyampaikan ke langit. Orang ini minta rumah ternyata. Orang ini ternyata minta rumah. Begitu naiknya ke langit, pintu pertama bawa sholawat. Yang jaga pintu langit nanya, siapa itu yang masuk? Doa siapa? Jawabannya sholawat. Kalau sholawat tidak boleh ditanya, langsung naik langit kedua. Kalau sholawat tidak boleh ditanya, langsung naik langit ketiga. Kalau sholawat tidak boleh ditanya, langsung naik langit 7. Sholawat tidak boleh ditanya. Begitu ini sholawat, malaikat Jibril pun akan ikut sholawat. Sallu ala Nabi. Allahumma shalli alaihi. Malaikat lihat ini doa dibungkus sholawat, malaikat ikut sholawat. Maka Allahnya begitu terima sholawat,
Allahnya langsung jawab, untukmu juga sholawatku 10 kali. Rahmatku, ampunanku, ku naikkan derajatmu. Rahmatku, ampunanku, ku naikkan derajatmu. Maka ketetapan Allah ini disampaikan kepada seluruh makhluknya Allah. Malaikat Jibril ngomong kepada malaikat langit yang ke-7, 7 ngomong ke 6, 6 ke 5, terus sampai yang di langit paling bawah ngomong kepada bumi. Bumi pun, pohon, tumbuhan, semuanya ngomong, Allah sayang sama dia, Allah hormati dia, Allah ampuni dia. Maka saat itulah semua yang di alam bekerja mewujudkan hajat. Oh, itu nanti caranya macam-macam, aneh-aneh. Oh, udah usah saya jabarkan di rahasia. Nanti kalau dijabarkan banyak yang seneng. Nanti banyak yang seneng. Paham ibu-ibu? Nanti ibu-ibu pahamkan anaknya ya. Makanya sekarang kalau punya hajat gak usah ruwet mikir cara, mikir sholawat dulu. Nanti caranya Allah yang ngajarin. Bagaimana Allah yang ngajarin? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa takwa kepada Allah, sholawat itu salah satu ketakwaan yang luar biasa. Wa may yattaqillaha, ya Allah aku bertakwa kepadamu dengan bersolawat pada Nabi Muhammad SAW. Engkau perintahkan aku sholawat, ya Allah aku sholawat. Yaj'al lahu makhraja, saya punya masalah ya Allah, dikejar-kejar hutang ya Allah, yaj'al lahu makhraja, Allah akan beri kamu solusi, jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, Allah akan beri dia rezeki dari arah yang gak pernah bisa dia pikirkan. Selesai masalah. Itu namanya jalan sholawat. Jadi ada 2 tadi, doa orang tua dan sholawat. Nah ini sekarang saya akan bahas tentang orang tua. Saya ini Novel bin Muhammad Al-Idrus, yang lebih dikenal orang dengan nama Habib Novel. Sekolah cuman sampai kelas 3 SMA lulus SMA. Saya nggak kuliah. Saya pondok pesantren itu hanya 6 bulan di pondok pesantren Darul Lughah wa Dakwah. 6 bulan. Setelah itu disuruh pulang sama ibu saya. Pulang, nggak usah mondok lagi. Saya nurut sama ibu saya nggak mondok. Nah, di Solo kebetulan ada almarhum Habib Muhammad Anis bin Alwi Al-Habsyi, Habib Anis Al-Habsyi Solo. Saya cuman dari rumah ikut majelis beliau, mondar-mandir rumah majelis beliau, rumah majelis beliau. Sampai beliau wafat 10 tahun saya mondar-mandir. Ikut belajar pada Habib Anis. Itu saya lakukan semua karena apa yang mau ibu saya. Saya gak boleh kuliah, yang larang ibu saya. Saya di pondok disuruh pulang, yang nyuruh pulang ibu saya. Tapi ibu saya waktu kecil nimang saya, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadun Rasulullah, Naufal Waliullah. Ibu saya itu selalu apa begitu? Doakan anaknya biar jadi wali Allah, doakan anaknya biar jadi kekasih Allah, doa minta anaknya biar jadi orang-orang yang mulia di sisi Allah. Ibu saya nggak pernah ngajari sampai hari ini. Ayah saya nggak pernah ngajarin sampai hari ini. Sampai ayah saya wafat nggak pernah ngajarin cari duit, kerja, cari duit, tidak pernah. Yang ada apa? Ngaji yang betul. Baca rotib, ngaji, malam Jumat ke masjid, maulid, malam Jumat maulid ke masjid, sampai saya seperti ini, maulid, sholawat, nggak ada cari duit, nggak ada. Kalau saya butuh duit, saya minta sama Allah. Caranya minta sama Allah, saya punya 2. 1, doa orang tua, 2, sholawat. Saya ngomong sama ibu saya, Mah, butuh uang 10 miliar, gak punya duit. Mau beli tanah sebelah, saya gak punya uang. Butuh uang 10 miliar. Jawaban ibu saya, kabul, beli tanahnya, kabul insya Allah. Ibu saya gak ngomong, gila kamu, pikir, gak punya duit mau nawar tanah 10 miliar. Dari mana uangnya? Jangan nambah masalah, jangan berpikir yang berat-berat. Enggak, ibu saya tahu saya gak punya duit, tapi ibu saya paham, dia punya Allah. Paham, punya Allah.
Maka ibu saya bilang jangan khawatir, dapat itu 10 M bahkan lebih. Angkat tangan nih orang tua. Ya Allah, sholat angkat tangan, habis sholat angkat tangan, malam angkat tangan, doakan anaknya. Hasilnya apa? 10 M beres bahkan lebih, bangunannya pun jadi. Bangunannya pun jadi. Karena apa? Karena yakin sama Allah. Jangan mau ditipu sama dunia, ditipu sama ilmu yang mengatakan kamu harus usaha. Doa nggak cukup, salah. Kamu harus doa, usaha itu wujud menjalankan syariat. Minta sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah 1 jam sudah saya teriak-teriak. 1 jam 5 menit tuh. Saya nggak lihat jam, cuman kira-kira saja. 1 jam 5 menit. Ini masih PPKM, nggak boleh malam-malam. Alasan Ustadz untuk mengakhiri pengajian. Betul kan ya? Tapi nambah dikit boleh ya? Nah, sekarang ini ilmu yang paling akhir sebelum saya menyelesaikan kajian. Untuk semuanya, tolong mari kita jadikan majelis kita ini sekarang dimanapun jadi majelis yang betul-betul majelis. Majelis yang betul-betul majelis. Kalau membereskan tempat mungkar, nahi mungkar di tempat mungkar itu biasa. Nahi mungkar di tempat mungkar biasa. Tapi kalau nahi mungkar di tempat taat itu luar biasa. Majelis itu tempat taat, masjid itu tempat taat. Saya minta kalian lakukan satu hal ini selama ada majelis maupun di dalam masjid. Satu ini aja, jangan ada yang membawa rokok ke majelis dan jangan ada yang merokok ketika majelis. Kalau udah selesai majelisnya, silahkan monggo. Di luar sana mau merokok bebas. Tapi kalau di dalam masjid dan di dalam majelis, jangan sampai kita menjadikan majelis dan masjid itu kotor. Kenapa? Ijma ulama ahlus sunnah wal jamaah, tidak ada yang memfatwakan rokok mubah. Tidak ada. Rokok itu hukumnya satu di antara dua. Yang pertama haram. Yang pertama haram. Tentunya banyak yang tidak terima pendapat ulama Mesir dan ulama Indonesia MUI juga memfatwakan rokok haram dalam kasus tertentu. Merokok di depan orang sakit jantung ya kurang ajar. Tahu temannya sakit jantung, namanya mau bunuh ini, haram, nggak boleh. Tahu istrinya temannya lagi hamil, kasih asap rokok, bahaya buat janin, haram kalau begitu menurut Indonesia. Tapi kalau enggak begitu tidak haram, tidak haram. Kalau enggak haram terus hukumnya apa? Mubah? Enggak. Sunnah? Enggak. Ngaco kamu bilang rokok sunnah. Haram sebagian, sunnah enggak mungkin, mubah tidak. Berarti hukumnya apa? Makruh. Hukumnya makruh. Apa artinya makruh? Dibenci. Makruh artinya dibenci. Makruh dalam ilmu tasawuf beda dengan makruh dalam ilmu hukum atau fikih. Dalam ilmu hukum atau fikih, makruh itu artinya kalau dikerjakan tidak berdosa tapi dibenci. Tidak berdosa tapi dibenci. Sehingga kalau meninggalkannya dikasih pahala. Dikerjakan tidak berdosa, ditinggalkan dapat pahala. Itu namanya makruh. Sepakat semuanya? Sepakat semuanya? Kalau dalam ilmu tasawuf ngeri. Makruh itu kalau dikerjakan terhijab dari Allah Ta'ala. Dibenci, terhijab, nggak bisa mukasyafah, nggak bisa merasakan lezatnya ta'ah. Ini ilmu ya, ini bicara ilmu. Sementara rokok itu di antara 1 dan 2, makruh atau haram. Maka kalau kita merokok, silahkan yang merokok, tapi tolong jangan dibawa masuk ke dalam masjid. Masjid itu rumahnya Allah. Kalau bukan kita yang memuliakan, siapa yang akan memuliakan? Masjid itu rumahnya Allah.
memuliakan, mengagungkan. Masjid itu rumahnya Allah. Kalau bukan kita yang mewangikan, siapa yang akan mewangikan? Maka yuk kita mulai berdakwah yang satu ini. Jadikan masjid-masjid kita, langgar-langgar kita, suruh-suruh kita, majelis-majelis kita tidak ada rokok, apalagi asap rokok. Saya punya teman saya ini bukan ustadz, bukan kiai, bukan habib, orang biasa. Tapi dia ini walaupun sejelek-jeleknya, dia berusaha sholat di masjid. Suatu hari ketika dia parkir motor, saya terkejut karena dia buka jok dan mengeluarkan rokok dari kantongnya. Rokoknya dimasukkan dalam jok, terus ditutup joknya. Saya nanya, kenapa kok rokoknya dikeluarkan, dimasukkan dalam jok? Karena saya paham, dia perokok yang luar biasa. Jawabannya, maaf Habib, ini rokok barang kotor, tidak layak saya bawa masuk ke dalam masjidnya Allah Ta'ala. Masya Allah, bukan santri. Maka kalau kita santri gak paham ini, apa manfaatnya mengaji? Kalau kita santri gak paham ini, apa manfaatnya kita mengaji? Siap menghargai majelis? Siap memuliakan majelis? Ingat saudaraku, in ahsantum li anfusikum. Kalau kalian itu memuliakan rumahnya Allah, majelisnya Allah, kalian berbuat baik bukan untuk orang lain, bukan untuk saya, bukan untuk para habaib, bukan untuk para kiai, tapi untuk diri kalian sendiri. Nah, ini satu anjuran saya, ya, anjuran, tolong sampaikan pada yang lain di seluruh Indonesia. Jadi kita paham, karena nggak mungkin tempat-tempat mungkar dirubah jadi baik. Kalau di tempat baik masih ada kemungkaran, nggak mungkin. Rahmat Allah nggak akan turun di tempat-tempat yang jelek kalau kita yang baik-baik masih mungkar di tempat yang baik. Maka ayo kita mulai dari diri kita sendiri sebelum nunjuk orang lain. Yang kedua, sehebat apapun kamu ibadah, sehebat apapun kamu beramal, tidak akan diterima oleh Allah kalau kamu durhaka pada orang tuamu. Yang muda-muda ini, jangan pernah ada yang keluar dari rumah untuk alasan apapun tanpa izin orang tua. Kalau belum ketemu orang tuanya, belum dapat izin, jangan keluar dari rumah. Minta izin orang tuamu, ibumu, bapakmu, ngomong, ayah, ibu, izin, saya mau hadir majelis di alun-alun. Ayah, ibu, izin, saya mau pergi ke rumah Pak Le, Pak D, Bule. Saya akan pulang jam sekian. Hargai orang tuamu. Kalau engkau tidak menghargai orang tuamu, tidak ada harga dirimu di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ridallah fi ridal walidain wa suhdullah fi suhdil walidain. Ridhonya Allah bergantung pada ridhonya orang tua. Marahnya Allah bergantung pada marahnya orang tua. Saya tidak ada yang saya banggakan kecuali kalau ibu saya bilang, aku senang sama kamu. Saya mau ceramah yang datang itu ribuan, nggak ngurus. Sorry bro, subscriber YouTube saya 701.000 hari ini. Bukan sedikit. Bangga saya? Enggak bangga. Saya ceramah didengarkan ratusan ribu orang, bangga? Enggak. Yang buat saya bangga kalau bapak saya di alam kubur lihat saya malam ini tertawa. Itu yang buat saya bangga. Yang buat saya bangga kalau ibu saya dengar anaknya lagi ngajarkan sholawat, ibu saya senang. Itu yang buat saya bangga. Jadi ayo, bahagiamu tuh di orang tuamu. Tuh suami istri tuh. Banyak sekarang suami yang kurang ajar sama mertua. Suami kurang ajar sama mertua, ngomong kepada istrinya, kamu sekarang tanggung jawabku, jangan pergi-pergi ke rumah orang tuamu. Masya Allah, suami macam apa kamu? Anak yang dikandung 9 bulan, melahirkan, dikorbankan nyawanya, dipertaruhkan untuk istrimu, tapi kamu melamar dengan uang yang sedikit, habis untuk biaya pernikahan. Begitu dia diserahkan padamu, kamu larang ke rumah mertuamu, kamu larang ke rumah orang tuanya. Ikhwani, bukan begitu caranya. Tanggung jawabmu artinya bukan tanggung jawab orang tuanya lagi,
Di hadapan Allah kamu yang bertanggung jawab nanti. Kamu akan ditanya tentang surga dan nerakanya. Tapi kamu nggak boleh jadikan anaknya putus hubungan dengan orang tuanya. Wa in kana kafiran, meskipun orang tuanya kafir, kamu harus sambung silaturahmi dengannya. Orang tua. Nah, ini juga ini kadang-kadang masya Allah istri hadir nggak? Ngomong sama suaminya. Kamu pilih mana? Aku atau orang tuamu? Istri jahanam yang seperti ini. Na'udzubillah min dzalik. Kamu pilih mana? Aku atau orang tuamu? Istri macam apa ini? Yang mengajarkan suami durhaka sama orang tua. Suami, tapi jangan kemudian radikal. Jangan ngomong aku pilih orang tuaku. Sana kamu pergi. Radikal banget. Jadi suami harus cerdas. Sayang, aku pilih kamu, tapi aku lebih pilih orang tuaku. Aku pilih kamu, tapi aku lebih pilih orang tuaku. Aku akan bahagiakan orang tuaku demi membahagiakan dirimu. Karena tak ada kebahagiaan di antara kita tanpa ridho dari Allah Ta'ala. Dan Allah hanya akan ridho kalau aku bisa jadi anak yang bekti sama orang tuaku dan orang tuamu yang sekarang menjadi orang tuaku. Mari kita bangun rumah tangga dengan mengabdi kepada keempat orang tua. Keren. Siap ibu-ibu? Siap? Nah, ini calon-calon menantu. Calon-calon menantu, jadilah menantu yang bekti sama orang tua dan mertua. Gak ada barokahnya, mau duitnya banyak, mau pangkatnya tinggi, gak ada berkahnya. Tahu nggak kenapa Presiden RI mendapatkan jabatan presiden? Salah satu yang saya tahu karena dicintai oleh ibunya. Ibunya setiap hari semasa hidupnya baca Al-Fatihah 100 kali agar anaknya selamat hajat dunia akhiratnya. Ini orang yang pada ngerti ini. Ini amalannya Imam Ghazali. Al-Fatihah 100 kali. Ibu untuk anak seperti itu. Nah, ini sekarang nih anak-anak melupakan orang tuanya. Ibuku bisanya cuma masak. Ayahku begitu, bukan ustaz, bukan kiai. Mana bisa ayahku jadikan aku kiai? Yang jadikan kiai, jadikan habib, jadi orang alim, bukan ilmu, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Allah udah bilang dia jadi wali itu selesai, dibuat alim sama Allah Ta'ala. Simpel, mudah. Maka jangan buat susah hidupmu dengan ilmu-ilmu yang gak jelas. Sudah, yang paling jelas ilmunya Nabi. Ilmunya Nabi Muhammad SAW. Ingat pesan saya pesan cuma 2. Yang pertama, sterilkan majelis, sterilkan masjid dari rokok dan asap rokok. Siap atau nggak siap? Kalau nggak siap aneh. Membasmi tempat-tempat perjudian siap. Ngelawan perampok siap. Lawan perampok siap. Melawan rokok kejar. Aneh. Rokok gak bisa bergerak, rokok gak bisa silat, rokok gak punya senjata, taruh luar sebentar gak bisa. Ngakunya jagoan, ngakunya jagoan. Entah jagoan di mana, di alam maya kali. Jagoan itu, jagoan huna ya akhi. Kata Rasulullah, yang namanya jagoan bukan orang yang pandai bersilat, bukan pandai bergulat. Yang namanya jagoan orang yang bisa mengalahkan nafsunya sendiri. Itu namanya jagoan. Rokok itu nafsu, kendalikan. Saya nggak melarang orang rokok, tapi harus tahu tempatnya di mana, waktunya kapan. Sebab ini bukan barang bagus, ini barang jelek. Para kiai, para habaib, para ustadz sudah mencontohkan yang baik. Di majelis nggak merokok, di majelis. Perkara di luar merokok itu urusan pribadi masing-masing. Tiru itu. Ada yang gaya. Saya kan tiru Pak Yai Habib. Saya tiru Habib juga, Habib ngerokok, kiai ngerokok. Sabar. Kalau tiru jangan ngerokoknya. Pak Kiai yang ngerokok malamnya tahajud 100 rakaat. Kamu ngapain? Pak Kiai yang ngerokok hafal Al-Quran. Kamu hafal apa? Habib yang ngerokok 1 hari sholawat 10.000 kali. Kamu 1 hari mulutmu buat apa? Jangan tiru rokoknya, tapi tiru amal solehnya. Beliau bisa mengendalikan nafsunya, tahu kapan harus melakukannya. Jelas semuanya?
Jelas. Alhamdulillah. Puas saya. Ini gembrobios berkeringat 1 jam 30 menit. Apa 25? 25? 20 pas tuh. Hampir 1 jam setengah. Lanjut enak ngomong lanjut. Betul ya? Cuman di sini kan banyak saudara-saudara kita yang bertugas nanti bersihin lapangan, ya. Kesian nanti pulangnya kemalaman sound system, betul kan ya? Saya sebagai ustaz harus mikir kan, lihat di bagian sound system nih. Bagian sound system tuh punya anak, punya istri, ditunggu sama pasangannya di rumah. Pulang kok kemalaman gimana? Gara-gara Habib Novel. Saya yang disalahkan, betul ya mas ya? Lebih cepat lebih baik. Setuju? Oh, saya didukung bagian sound system. Dukungan pertama bagian sound system. Belum lagi teman-teman yang bagian bersihkan lapangan ini. Ini yang terakhir pesan dari Habib Novel untuk jamaah pengajian. An-nadzafatu minal iman. Kebersihan itu bukti keimanan. Jadi kalau orang nggak bersih, kita bisa melihat imannya nggak jelas. Imannya nggak jelas. Karena Nabi SAW itu bersih. Semuanya bersih. Kalau sampai nggak bersih kita, berarti iman kita nggak jelas. Aneh toh, kalau katanya pengajian, pulang kok tempatnya jadi tempat sampah. Bagaimana santri yang mengatakan an-nadzafatu minal iman, tapi pulang dari pengajian menjadikan pengajian sebagai tempat sampah? Karena auzubillah min dzalik. Maka yang ngaji, yang duduk, cek kanan kirinya. Kalau ada sampah diambil, cari tempat sampah, buang di tempat sampah. Sehingga nanti kelihatan nih, oh cyber ini ya, cyber ya. Cyber ini luar biasa. Ternyata tertib, bersih, menyejukkan, menyenangkan. Siap? Amanat yang terakhir siap? Siap. Gampang semua kan? Saya nggak melarang rokok, tapi yuk kita jangan kalah sama rokok. Rokok harus kita singkirkan di tempat yang tepat. Sehingga majelis wangi, harum, bersih, malaikatnya pada datang. Orang tua jadikan yang paling utama. Buktikan kepada masyarakat bahwasanya Islam itu indah, Islam itu bersih, Islam itu santun. Kamu bukan mengotori, tapi kamu yang akan membersihkan. Itu akan jadi sesuatu yang luar biasa. Jazakumullah khairan. Terakhir saya mau kasih ijazah. Sholawat untuk mimpi bertemu Nabi Muhammad SAW, dan sholawat untuk mendatangkan banyak rahmat. Mau atau enggak mau? Tirukan setelah saya. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah. Coba kita bersama-sama. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah. Baca itu terserah berapa kali, tapi jangan lupa sholawat pagi dan sholawat sore. Tanya sama keluarganya, istrinya, suaminya, anaknya, pagi udah sholawat pagi belum? Kita diperintahkan Nabi setiap pagi sholawat 10 kali. Kalau sore tanya anak, istri, suami, udah sholawat sore belum? Jangan cuma nanya udah sarapan belum, udah mandi belum? Enggak. Udah sholawat pagi belum, udah sholawat sore belum? 10 di pagi hari, 10 di sore hari. Rasul menjamin SAW, siapa yang pagi sore sholawat 10 kali di pagi, 10 di sore, dia pasti dapat syafaat Nabi Muhammad SAW. Jadi kita bekali anak-anak kita pagi sholawat 10, sore sholawat 10, sholawatnya bebas terserah. Sebagai penutup, karena alhamdulillah jaminan dari Nabi Muhammad SAW, doa saya malam ini kabul. Pasti pada melotot, Habib ini aneh-aneh bilang dapat jaminan dari Nabi. Nabi udah jamin kurang lebih 1400 tahun yang lalu, doa Habib Novel malam ini kabul. Kok bisa? Iya, karena Nabi SAW bersabda, doaul musafir mustajab. Nabi bersabda doanya musafir mustajab. Saya seorang
musafir sudah dijamin Nabi, doa saya pasti kok kabul, gak akan diperiksa di langit pertama. Ini hebatnya musafir ya, doanya gak diperiksa. Nah kalian kan bukan musafir, ngaminin aja. Siapa ngaminin sama dengan yang berdoa. Siap berdoa bersama? Nah urusan doa saya mau duduk, kesian yang nyiapin kursi gak dipakai. Allahumma sholli wa sallim alaihi la ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin miftahi bab rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah. Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal mannu fadla wa anta rabbuna haqqan wa nahnu abiduka riqqan wa anta lam tazal li dhalika ahla. Allahumma ya muyassir kulli asir wa ya jabir kulli kasir wa ya sahib kulli farid wa ya mughni kulli faqir wa ya muqawwi kulli dha'if wa ya ma'man kulli khaif. Yassir alaina kulla asir, يسر علينا كل عسير فتيسير العسير عليك يسير. اللهم يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير حاجاتنا إليك كثير وأنت عالم بها وبصير. اللهم إنا نخاف منك ونخاف ممن يخاف منك. اللهم بحق من يخاف منك نجنا ممن لا يخاف منك بحرمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. احرسنا بعينك التي لا تنام واكنفنا بكنفك الذي لا يرام وارحمنا بقدرتك علينا فلا نهلك فأنت رجاؤنا وثقتنا برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم يا رب كل شيء بقدرتك على كل شيء اغفر لنا كل شيء ولا تسألنا عن شيء ولا تحاسبنا في كل شيء وأعطنا كل شيء. اللهم اغفر لنا ولوالدينا اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. يا حنان يا منان يا فتاح يا رزاق يا غني يا مغني. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم ya Allah, tolong ampuni dosa-dosa kami. Ya Allah, tolong jadikan orang tua kami bahagia dunia bahagia akhirat. Jadikan orang tua kami mulia dunia mulia akhirat. Jadikan orang tua kami selamat dunia selamat akhirat. Jadikan orang tua kami tentram dunia tentram akhirat. Ya Allah, ya Allah, tolong ampuni dosa-dosa kami kepada orang tua kami. Ya Allah, tolong maafkan salah-salah kami kepada ibu bapak kami. Ya Allah, tolong jadikan orang tua kami ridha kepada kami. Jadikan orang tua kami selalu memaafkan kami. Ya Allah, catatlah kami sebagai anak-anak yang berbakti kepada orang tua kami. Ya Arhamar Rahimin, tolong jadikan putra-putri kami, keturunan kami ila yaumil qiyamah semuanya orang-orang yang mengesahkan Engkau, orang-orang yang beriman pada Nabi-Mu, orang-orang yang selalu beragama Islam. Ya Allah, jadikan semua anak keturunan kami saleh salihah. Jadikan anak keturunan kami bahagia dunia bahagia akhirat. Jadikan anak keturunan kami mulia dunia mulia akhirat. Jadikan anak keturunan kami selamat dunia selamat akhirat. Jadikan anak keturunan kami tentram dunia tentram akhirat. Ya Allah, jangan jauhkan kami dari anak-anak kami. Jangan jauhkan kami dari anak-anak kami. Dan jangan jauhkan anak-anak kami dari kami. Dekatkan kami selalu di jalan-Mu ya Allah. Dekatkan kami selalu dengan Nabi-Mu ya Allah. Selamatkan kami dari segala bentuk bencana dunia hingga akhirat. Kumpulkan kami di jannah ya Arhamar Rahimin. Ya Allah,
seluruh yang hadir maupun menyimak majelis ini dimanapun berada ya Allah, dan semua yang berbuat baik untuk majelis ini ya Allah, aparat yang bertugas, pemerintah setempat, dan semua yang membantu tersegarnya majelis ini ya Allah, jadikan semuanya Engkau ampuni kesalahannya ya Allah, Engkau terima semua amal solehnya ya Allah, Engkau lipat gandakan pahalanya ya Allah, Engkau wujudkan hajat-hajat dunia yang Engkau ridhoi ya Allah, dan hajat-hajat akhirahnya ya Allah, dengan mudah, tanpa susah payah, tanpa masalah. Beri kami semua rezeki yang berlimpah, rezeki yang datang dari segala arah, rezeki yang berkah, rezeki yang gak bawa masalah, rezeki yang mau menyampaikan pada jannah ya Allah. Panjangkan umur kami semua dalam semua kebaikan tersebut, dan kelak akhiri usia kami dengan husnul khatimah ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin al-hadiniyah wa ala kulli niyatin salihatin jami'atin nafi'ah wa ala ma nawah bi'ali wa ila hadratin nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Jazakumullah khairan. Terima kasih untuk semuanya, terkhusus untuk bagian sound system. Terima kasih banyak. Jazakumullah khairan. Soundnya cakep, soundnya bagus. Nah, teruntuk semua yang bertugas mengamankan, jazakumullah khairan. Majelisnya rapi. Nah, insya Allah bisa lebih rapi selanjutnya. Insya Allah berkah, manfaat, dan kita tercatat anak yang bekti sama orang tua. Amin Allahumma amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan